Jadi misalnya lulusan ekonomi gitu loh, orang kan menganggapnya wah nanti pasti akan kerja di bank, kerja di perbankan dan segala macam. Tapi kenyataannya ya tidak ada yang menjaminkan kalau hal itu bakal berlangsung seperti semestinya gitu loh. Kalau kita tidak ulet, kalau kita tidak telaten gitu, ya dapur kita tidak akan ngebul. Halo, selamat pagi semuanya para penonton channel Bisnisku. Perkenalkan, nama saya Yuriko Maulana. Saya owner dari Sidokarto Fish ini, yang dimana sudah bergerak dari tahun 2013. Yang saya sasar yaitu segmen pembibitan lele dan segmen nila konsumsi. Mengapa kok dua segmen tersebut? Ya, karena di pasar Jogja ini terutama lele konsumsi dan nila konsumsi ternyata animo pasarnya sangat luar biasa, alias penyerapan pasarnya sangat bagus dan sangat prospek buat kedepannya. Selain itu, saya rasa bisnis di bidang perikanan itu lebih sustainable ketimbang bisnis-bisnis seperti lifestyle yang lainnya ya, misalnya kayak kafe dan segala macam. Awalnya itu ya namanya usia-usia segitu saya mengalami mungkin kalau bahasa kerennya itu ini ya, quarter life crisis ya. Jadi mungkin teman-teman saya sudah pada kerja, saya belum keterima kerja. Seketika itu saya kembali flashback lagi ketika saya kuliah. Saya membaca sebuah media cetak ya, koran. Ternyata kebutuhan lele di Jogja ini sangat tinggi gitu loh. Terlebih lagi saya itu mendapat tugas mengenai isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai ketahanan pangan. Saya tidak punya basic apa-apa di bidang perikanan, dan di tahun-tahun itu informasi tidak sekencang seperti sekarang ini. Ya akhirnya saya belajar otodidak, praktek langsung dan membaca sedikit literasi. Saya belajar dari sedikit kolam dulu. Di situ saya harus memahami sifat-sifat ikan dan karakter ikan ini seperti apa, terutama lele. Seiring berjalannya waktu ya, melalui feeling cara berbudidaya ya ternyata asik juga gitu loh. Saya enjoy di situ dan lanjut sampai saat ini. Budidaya apapun atau proses pemeliharaan apapun, faktor bibit tidak bisa kita nomor duakan apalagi nomor tigakan. Maka dari itu saya menyasar pasar bibit di mana bibit ini lebih tricky gitu loh ketimbang berbudidaya atau proses pembesaran. Karena dari faktor indukannya kita harus mengerti, alias indukannya itu harus jelas dulu, proses cacing sutranya berapa lama. Memang bibit ini dia pola pergantian airnya lebih intens ketimbang pembesaran. Kita tidak boleh meleng gitu loh. Ada waktunya di mana bibit ini harus ganti air tuh sampai 3 kali sehari. Dan diwajibkan kita harus ngecek malam-malam, ngecek suhu air. Jam-jam 3 pagi, jam-jam 4 pagi itu biasanya bibit mengalami kekurangan oksigen. Kita harus cepat dan tanggap dalam mengganti airnya saat itu juga. Tebaran 5.000 seperti ini hanya seharinya mungkin cuma setengah kilo aja, 500 gram. Karena kita juga harus ngelihat dari kondisi cuaca ya dan kondisi air. Jadi tidak bisa kita berpatokan kolam ini misal harus makan sekilo, itu tidak bisa. Karena kita juga harus melihat dari kondisi air, cuaca, dan lain-lain. Perubahan cuaca adalah salah satu tantangan ya bagi kami pembibit atau pembudidaya. Pada saat musim kemarau dan musim hujan itu pasti hasilnya berbeda. Musim hujan memang kalau untuk pembibitan relatif lebih banyak produksinya. Semula misal musim kemarau itu hanya misal cuma 100 ribuan ekor, di musim hujan mungkin bisa 2 kali lipatnya. Karena musim hujan itu kalau untuk pembibitan relatif lebih hangat suhunya. Tetapi akan menjadi masalah ketika itu nanti dibesarkan, karena proses pembesaran pun dia harus memerlukan sinar matahari yang lebih banyak, karena itu akan mempengaruhi suhu air di dalam kolam tersebut. Treatment nila konsumsi memang tidak ada yang spesial ya teman-teman. Memang untuk nila itu yang penting airnya mengalir, karena untuk nila kita hanya fokus di kandungan DO terlarut yang banyak. DO ini apa sih? DO ini adalah kandungan oksigen terlarut di dalam air itu. Nah, makanya ketika kita berbudidaya nila, kalau bisa airnya satu harus ngalir dulu. Biasanya kan teman-teman pembudidaya ada yang ditambahin kincir. Itu gunanya apa? Untuk menambah DO terlarut yang terkandung di dalam air. Nanti efeknya apa imbasnya? Efeknya biasanya kalau ikan nila kekurangan oksigen itu satu, malas makan. Yang kedua, kematian. Resiko-resiko seperti ini yang harus dipertimbangkan dulu sebelum kita berbudidaya nila.
Sukanya di bidang perikanan ini selain materi ya teman-teman, kita akan mendapatkan suka berupa teman-teman yang banyak, terutama teman-teman seprofesi. Dari proses itu, saya rasa rezeki itu bukan hanya dari segi materi saja. Kita bisa mendapatkan rezeki itu berupa dari teman-teman yang banyak, teman-teman yang baik, itu adalah merupakan rezeki seperti itu. Ya kurang lebih kalau di bidang perikanan ini kan resikonya antara ikan itu hidup atau ikan itu mati. Nah, ketika ikan itu mati, itulah dimana dukanya saya. Saya pernah mengalami kematian bibit yang siap jual itu sebanyak 100.000 ekor. Proses dimana saya mungkin harus belajar lagi, belajar lebih banyak lagi, karena pada hakikatnya hidup ini tidak akan berhenti untuk belajar. Saya itu lulusan ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jadi banyak teman-teman yang datang kemari, mereka menanyakan kok dari lulusan ekonomi nyebrangnya kok ke perikanan gitu loh. Orang kan menganggapnya wah nanti pasti akan kerja di bank, kerja di perbankan dan segala macam. Tapi kenyataannya ya tidak ada yang menjaminkan kalau hal itu bakal berlangsung seperti semestinya gitu loh. Kalau kita tidak ulet, kalau kita tidak telaten gitu, ya dapur kita tidak akan ngebul. Mereka itu hanya memerlukan pembuktian saja. Buat teman-teman yang mungkin lagi merintis bisnisnya, lagi babat alas gitu ya. Jadi ya pasang kacamata kuda aja gitu loh, nggak usah ngelihat kanan kiri, atas bawah. Yang penting kita lurus aja, fokus, kita konsisten. Apa yang sudah kita jalankan, yakinlah di balik badai itu pasti ada pelangi. Visi dari Sidokarto Fish ini untuk ikut turut serta dalam proses ketahanan pangan negeri ini. Jadi ketika saya drop, ketika saya mungkin malas, ketika saya mungkin lagi terpuruk, saya akan kembali tuh visi dari Sidokarto Fish ini, visi dari usaha yang sudah saya bangun kurang lebih 10 tahun ini ya. Merefresh lagi, saya bercermin lagi, visimu itu sebenarnya dari awal itu apa? Saya kembalikan lagi dan itu akan menjadi penyemangat saya untuk bangkit lagi. Buat teman-teman para pembudidaya lele lebih selektif lagi karena cuaca saat ini sangat tidak bisa kita prediksi ya. Faktor bibit adalah faktor nomor 1, tidak bisa kita duakan apalagi nomor 3 kan. Jadi faktor bibit ini menurut saya akan menjadi game changer proses budidaya ikan teman-teman ya. Harapan saya ke depannya semoga para pembudidaya ikan di seluruh Indonesia bisa merasakan manisnya berbudidaya ikan, bukan hanya dari amisnya saja. Buat teman-teman yang lagi merintis atau lagi proses memulai usahanya apapun itu, tetap semangat, tetap konsisten. Di era global ini kita tidak ada yang pasti gitu ya. Persaingan semakin keras. Ketika teman-teman mengalami sebuah ujian atau mengalami mungkin keterpurukan atau bisnisnya lagi lesu, yakinlah seperti liriknya You'll Never Walk Alone ya. Di balik at the end of the storm there's a golden sky gitu loh teman-teman. Itu yang menjadi prinsip saya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman penonton bisnisku ini dan menjadi penyemangat teman-teman ke depan.